Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang penuh berkah ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran akidah pada kitab Masailul Jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah yang harus kita ketahui untuk kita hindari. Karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Al-Mujahid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah sampai pada bab yang ke-40. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatul arba'un. Permasalahan yang ke-40. At-ta'til, pengingkaran terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Ka qauli ali Fir'aun, sebagaimana akidah, keyakinan dan pendapat ahli Fir'aun, pengikut Fir'aun. Dan tentunya pemimpin mereka adalah Fir'aun. Jadi Fir'aun adalah salah satu kelompok yang ada di zaman jahiliyah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara akidah rusak mereka adalah pengingkaran terhadap adanya pencipta, pengingkaran terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini akidah ini masih ada, yang dikenal dengan akidahnya orang-orang ateis atau sosialis atau komunis. Bahkan dua negara yang katanya negara maju, penduduknya paling padat di dunia, dan negara superpower, dan kekuatan sesungguhnya milik Allah. Kedua negara tersebut secara resmi bermazhab dengan keyakinan yang rusak ini, dengan akidah yang batil ini, yaitu Rusia dan Cina. Ini negara komunis, sosialis. Maka ini adalah sesungguhnya ajaran Fir'aun, bukan hal yang baru, bukan sesuatu yang baru, tapi ajaran Fir'aun yang mereka wariskan turun-temurun. Dan itu diakibatkan karena meninggalkan ajaran para rasul dan hanya mengandalkan akal-akal mereka yang rusak, bukan akal yang sehat. Karena akal yang sehat tidak akan mungkin mengingkari adanya pencipta. Jadi pengingkaran terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala pertama kali dicetuskan oleh Fir'aun. Bahkan syaitan sekalipun tidak memiliki keyakinan ini. Iblis yang menggoda Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, yang menyebabkan mereka dikeluarkan dari surga, itu percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Fir'aun mengingkarinya. Dan ternyata
kebanyakan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya hanya karena kesombongan mereka. Sedangkan jauh di lubuk hati mereka yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun mengatakan, "Ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Wahai sekalian manusia, aku tidak tahu bagi kalian ada sesembahan selain aku. Ini kata Fir'aun. Pada kesempatan lain dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Rabb kalian yang paling tertinggi. Tapi ternyata semua ucapan-ucapan tersebut tidak berdasarkan keyakinan yang kuat. Hanya karena kesombongan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwan." Mereka mengingkari hal tersebut. Mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan. Tetapi sesungguhnya hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Sedangkan pengingkaran tersebut hanyalah zulman wa 'uluwan. Kezaliman dan kesombongan. Jadi di antara bentuk manusia yang paling sombong di muka bumi adalah orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dunia menyaksikan bagaimana kerusakan-kerusakan yang besar dan pertumpahan darah di tengah-tengah manusia apabila orang-orang yang memiliki ideologi ini berkuasa. Kita masih ingat bagaimana Rusia membantai saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Afghanistan, yang ada di Chechnya, dan di negara-negara sekitar mereka. Bagaimana pemerintah komunis Cina membantai saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Xinjiang, sebuah provinsi yang tadinya negara merdeka. Xinjiang adalah sebuah provinsi Cina yang tadinya adalah negara merdeka, kemudian dijajah dan dibantai. Bahkan antara sesama mereka pun saling membantai. Dan kita juga masih ingat bagaimana pemberontakan Partai Komunis Indonesia, bagaimana pertumpahan darah yang mereka lakukan di bumi ini, di negeri ini. Tidak bisa dilupakan oleh sejarah. Ini akibatnya kalau kekuasaan itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa mereka beribadah kepada Allah? Bagaimana bisa mereka memiliki sifat rahmat kepada hamba-hamba Allah kalau keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala mereka ingkari? Jadi akidah ini dasarnya adalah akidah yang sesat, pemikiran yang rusak, dan akan melahirkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan Fir'aun dan para pengikutnya. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasannya keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dapat dibuktikan dengan 4 dalil. Yang pertama dalil fitrah, yang kedua dalil akal, yang ketiga dalil syariat, dan yang keempat
dalil panca indera. Maka ini adalah bantahan terhadap akidah yang batil tersebut. Yang pertama dalil fitrah. Fitrah manusia atau sifat dasar manusia sebetulnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada satupun manusia yang lahir di muka bumi ini kecuali dilahirkan di atas fitrah, yakni di atas Islam, di atas sebuah akidah tauhid. Fa'abawahu yuhawwidani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikannya Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrah maksudnya tauhid, maksudnya Islam, iman. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tuanya merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Beliau tidak mengatakan orang tuanya merubah dia menjadi Muslim, tetapi dirubah menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Karena memang dia sudah Muslim ketika lahirnya. Maka sifat dasar manusia, fitrah manusia yang suci, itu meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalil akal. Sesungguhnya manusia apabila dia memiliki akal yang sehat, pasti dia beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, sebagai penguasa alam ini yang menghidupkan dan mematikan. Sebab akal yang sehat memahami bahwasannya kalau adanya makhluk mesti adanya pencipta. Kalau ada makhluk mesti ada pencipta. Kalau ada sesuatu yang wujud, mesti ada yang mewujudkannya. Tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Makhluk tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri menurut akal sehat. Kenapa? Karena sebelum dia diciptakan, dia adalah sesuatu yang tidak ada. Bagaimana bisa dia menciptakan dirinya sendiri, apalagi menciptakan yang lainnya? Tidak mungkin pula dia bisa tercipta dengan sendirinya, apalagi menciptakan yang lainnya, sebagaimana dia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Sebab hukum akal dan logika yang sehat, yang namanya ciptaan, mesti ada yang menciptakan. Yang namanya wujud, mesti ada yang mewujudkan. Sesuatu yang ada, mesti ada yang mengadakan. Andaikan ada yang mengabarkan kepada kita rumah seseorang yang sangat megah dan mewah, setiap mata yang memandangnya pasti akan terkagum-kagum. Lalu dia katakan, rumah itu tiba-tiba saja ada. Sebelumnya tidak ada. Maka kita langsung akan mengatakan engkau dusta.
tidak masuk akal. Maka bagaimana lagi dengan alam yang sungguh luar biasa penciptaannya. Bagaimana luasnya, bagaimana keteraturannya, dan berbagai macam makhluk hidup yang ada di alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak akal kita untuk berpikir dan memahami. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak meyakini. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun? Apakah mereka yang memiliki perbendaharaan Rabbmu, ataukah mereka yang menguasainya? Surat At-Tur ayat ke-35 sampai 37. Maka ayat ini mengajak kita berpikir, apakah manusia tercipta dengan sendirinya, ataukah mereka yang menciptakan? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak yakin. Sehingga sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika dia masih musyrik, mendengarkan ayat ini, beliau mengatakan, kana qalbi ayyatir wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang. Dan itulah awal menguatnya iman di dalam hatiku. Kenapa? Karena beliau menggunakan akalnya yang sehat. Tidak mungkin alam yang luas ini dengan segala keteraturan dan keindahannya tercipta dengan sendirinya. Sebagaimana juga manusia tidak mungkin tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Yang ketiga, dalil syariat. Seluruh dalil syariat yang dibawa oleh seluruh para nabi dan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan, semuanya menunjukkan kepada kita akan adanya pencipta. Baik melalui kabar-kabar yang akan terjadi di alam ini maupun yang sudah terjadi, menunjukkan para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab yang mereka bawa benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula semua aturan-aturan syariat yang apabila diamalkan oleh manusia akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dan kemaslahatan untuk diri mereka di dunia dan di akhirat. Menunjukkan syariat ini bukan ciptaan manusia, tetapi dia adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Berarti ini adalah dalil yang besar menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dalil panca indera. Dalil panca indera dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah apa yang kita saksikan dan kita dengarkan dari terkabulnya doa dan ditolongnya orang-orang yang kesusahan. Ketika mereka berdoa kepada Allah, atau bahkan kita sendiri merasakan ketika dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan Allah, kita berdoa kepadanya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Ini dalil panca indera yang kita saksikan sendiri keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, adanya mukjizat para nabi
yang dapat disaksikan oleh manusia. Bahkan sampai hari ini kita menyaksikan Al-Quranul Karim, mukjizat yang besar yang Allah telah kabarkan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Tidak ada satupun yang bisa menyimpangkan Al-Quran. Dan terbukti sampai hari ini. Tidak ada satupun yang bisa menyelewengkan Al-Quran. Berbeda dengan kitab Taurat, Zabur dan Injil yang Allah tidak jamin untuk terus dijaga keasliannya. Adapun Al-Quran Allah jamin. Sehingga sampai hari ini tidak ada yang bisa merubah satupun huruf atau bahkan titik. Tidak ada yang bisa merubah satu titik di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini masih kita saksikan. Demikian pula mukjizat para nabi sebelumnya yang kita baca dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak bisa melakukan hal itu dengan sendirinya. Mereka manusia biasa seperti kita juga. Bahkan sampai hari ini kita masih melihat karamatul awliya, karamah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua itu berasal dari pertolongan Allah, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan Fir'aun yang diwarisi oleh komunis, ateis dan sosialis yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari adanya pencipta, adalah suatu keyakinan yang telah keluar dari sifat dasar manusia. Dan keyakinan yang bertentangan dengan akal yang sehat. Dan sebenarnya mereka bukan tidak memiliki sesembahan. Mereka memiliki sesembahan cuman tanpa mereka sadari, yaitu syaitan yang telah menjerumuskan mereka. Jadi di satu sisi mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sisi lain sebetulnya mereka menyembah syaitan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, inilah akidah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka ke dalam lautan. Fir'aun adalah seorang raja yang memiliki bala tentara yang kuat, dikarenakan kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tenggelamkan mereka dari awal sampai akhir. Tidak ada yang tersisa. Dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan lebih berbahaya lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Demikian pula di alam kubur. Tanpa mampu mereka bisa melawan azab Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka Allah buktikan kelemahan mereka. Sehingga di akhirat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta selain Allah? Maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin.
Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai, dan insya Allah sekarang kita akan memasuki kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke radio kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilahkan untuk mengirimkannya ke kami di 085353020304, 085353020304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullahu Ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doa apa bagi orang yang sakit yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pingin sembuh kembali seperti biasa lagi, karena saya sudah pingin banget ibadah sholat, tapi fisik tak kuat, terutama di lutut, gak bisa berdiri tegak. Mohon dijawab yang jelas Ustaz. Saya berdoa terus ingin sembuh kembali, sudah 2 tahun belum dikabulkan doa-doa kami Ustaz. Dari Yanto Cilacap. Pertama kita katakan bahwasannya hakikat doa yang paling mustajab, paling mungkin dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah pada lafaz doa tersebut, tetapi pada pemenuhan syarat-syaratnya. Pemenuhan syarat-syarat di dalam berdoa, yaitu dengan kesempurnaan pengharapan, takut, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan mendekatkan diri kepadanya dan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah sebab-sebab yang akan membuat doa kita dikabulkan. Kalau seorang bermaksiat kepada Allah, makan makanan yang haram, menggunakan pakaian yang haram, fa anna yustajabu lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan memanfaatkan waktu-waktu yang mustajabah, seperti pada sepertiga malam yang terakhir. Manfaatkan waktu tersebut. Demikian pula dengan menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebab mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikabulkannya doa seseorang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memudahkan orang yang kesusahan, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Adapun lafaz doa dari Al-Quran dan Sunnah banyak untuk yang sakit. Di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apabila seorang sakit,
hendaklah dia memegang yang sakit tersebut, kemudian dia membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Baca 7 kali. Demikian pula seluruh Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah orang yang sakit. Baik dia meruqyah sendiri atau diruqyah oleh orang lain. Baca Al-Quran dengan niat untuk meruqyah, untuk mengobati diri kita yang sakit. Baca surat Al-Fatihah, surat-surat pendek yang kita hafal. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran juga sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar. Baik penyakit ma'nawiyah maupun hissiyah. Penyakit ma'nawiyah seperti kesyirikan, dosa-dosa, dan kemaksiatan. Dan penyakit hissiyah, penyakit-penyakit fisik yang menimpa manusia. Baik. Kemudian yang kedua, sakit bukan alasan meninggalkan sholat. Kalau tidak mampu berdiri, sholat sambil duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Jadi, kami nasihatkan kepada Bapak Yanto di Cilacap yang bertanya, untuk tetap menjaga sholat 5 waktu. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk sambil berbaring. Dan orang yang sakit tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, kami nasihatkan juga kepada Pak Yanto di Cilacap yang bertanya untuk bersabar. Karena sesungguhnya di balik musibah yang menimpa kita ada hikmah yang besar. Di antara hikmah yang besar apa? Pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap dosa, setiap musibah dan kesusahan yang menimpa seorang muslim itu adalah penghapus dosanya. Demikian pula hal itu bisa menyebabkan pahala yang sangat besar kalau dia bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Jadi sebetulnya penyakit yang menimpa seorang muslim di satu sisi musibah. Tetapi sebenarnya di satu sisi harus dia syukuri. Sebab hal itu akan menghapus dosa-dosanya daripada dia mendapatkan azab Allah di akhirat. Lebih baik dirasakan dosa-dosa itu, dirasakan balasannya di dunia daripada harus menanggung di akhirat. Atau di satu sisi hal itu akan mengangkat derajatnya dengan pahala yang berlimpah kalau dia bersabar. Maka sebetulnya harus juga disyukuri. Setiap musibah yang menimpa kita, mudah-mudahan itu menjadi penghapus dosa kita dan memperbanyak pahala kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana harus dilakukan ketika usaha kita diganggu orang dengan perdukunan? Dan apakah termasuk kesyirikan menangkal dengan rajah? Seperti lafaz Arab. Jazakallah khairan wa jazakallah khairan. Pertama, kita nasihatkan. Kalau memang kita yakin seorang yang melakukan sihir kepada kita, kita nasihati dia. Sebetulnya hal ini juga dapat dilaporkan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang. Kalau dalam hukum Islam, hukuman tukang sihir itu adalah hukuman mati.
Lalu, bolehkah menangkal dengan rajah seperti lafaz Arab? Jawabannya tidak boleh, karena itu sama saja dengan menangkal sihir dengan sihir, perdukunan dengan perdukunan. Tetapi menangkalnya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan. Siapa yang membaca doa tersebut, tidak ada yang bisa membahayakannya. Maka bentengi diri dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu. Dan tentu saja dengan selalu taat kepada Allah dan menghindari kemaksiatan. Sebab seorang apabila melakukan maksiat, maka dia akan sangat lemah di hadapan syaitan. Akan dengan mudah syaitan menguasai dirinya. Dan hakikatnya perdukunan itu permainan syaitan. Jadi solusinya adalah dengan tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Adapun dengan lafaz-lafaz Arab yang tidak jelas, baik dibaca maupun digantungkan, ini semuanya termasuk sihir juga. Termasuk sihir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk sunnah seorang yang hendak berangkat haji diazani dan diiqamahi? Dan apakah ada syariatnya jemaah sholat Jumat sholat di masjid yang paling dekat dengan rumahnya? Tidak termasuk sunnah. Berangkat haji harus diazani dan iqamahi. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sholat berjamaah baik Jumat maupun 5 waktu, maka memang seharusnya di masjid yang paling dekat dengan kita. Di masjid yang paling dekat dengan kita, kalau memang di situ sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pelaksanaannya. Tapi kalau ada masjid yang lebih jauh, sedangkan yang dekat rumah itu terdapat banyak penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak apa-apa untuk sholat di masjid yang lebih jauh. Kenapa harus sholat di masjid yang lebih dekat dengan kita? Sebab di antara tujuan adanya sholat berjamaah untuk lebih menyatukan hati kaum muslimin. Sehingga kalau kita tinggalkan masjid yang dekat dengan rumah kita, malah ke tempat yang jauh tanpa ada alasan syar'i, justru akan membuat hubungan yang tidak baik dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang terdekat. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, kebanyakan yang mengurus jenazah itu kan amil. Harus bagaimana kalau jenazah wanita bukan mahram? Dari ikhwan di kota Bima, Duku Sawah. Daerah mana nih? Ini hukumnya haram. Laki-laki yang bukan mahram tidak boleh mengurus jenazah, dalam artian memandikan dan mengkafani jenazah wanita yang bukan mahramnya. Bahkan mahramnya sendiri pun tidak boleh sampai memandikan atau melihat auratnya.
Kecuali suami istri. Kecuali suami istri yang dibolehkan. Dan ini hukum berlaku bagi yang hidup dan yang mati. Jangan dikira ketika kita hidup kita tidak bisa melihat auratnya, kemudian setelah mati kita bisa melihat. Tidak. Hukum tidak boleh melihat aurat seorang wanita yang bukan istri kita, itu berlaku ketika hidup dan matinya. Apalagi sampai menyentuhnya. Ini tidak boleh, ini hukumnya haram. Tidak boleh yang laki-laki memandikan yang perempuan. Iya. Tetapi perempuan yang memandikan perempuan atau suami istri. Demikian pula laki-laki yang memandikan laki-laki atau suami istri. Baik. Ada lagi Pak Ustadz, bagaimana hukumnya mawarisan? Boleh kita melakukannya? Apa ini mawarisan? Maksudnya musik-musik ya. Yang biasa digunakan katanya sebagai syiar Islam. Atau untuk dakwah. Atau untuk ibadah. Ini semuanya termasuk bid'ah. Dan juga termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alat-alat musik itu diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa perlindungan dari 4 perkara setelah tasyahud akhir itu wajib atau sunnah? Ulama berbeda pendapat. Pendapat Imam Ahmad, Zahiriyah, dan juga seorang tabi'in Taus bin Kaisan dan yang lainnya berpendapat itu wajib. Adapun jumhur ulama, demikian pula pendapat Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, hukumnya sunnah. Apapun hukumnya, tidak sepatutnya kita tinggalkan. Tidak sepatutnya kita tinggalkan, karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'." Kalau seorang dari kalian sudah melakukan tasyahud, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul, dia mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari keburukan fitnahnya Ad-Dajjal. Jadi, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta perlindungan dari 4 perkara. Termasuk dari azab kubur. Dan di sini ada faedah. Hadis ini menunjukkan adanya azab kubur. Bahkan hadis-hadisnya mutawatir tentang azab kubur. Tetapi ada sebagian kelompok-kelompok sesat, termasuk Hizbut Tahrir, yang mengingkari adanya azab kubur. Mereka mengikuti Mu'tazilah, Aqlaniyun, yang mengingkari adanya azab kubur. Karena menurut mereka hadis-hadisnya ahad katanya. Ini bid'ah Hizbut Tahrir, yaitu mengingkari hadis-hadis ahad di dalam akidah, dalam keyakinan. Tetapi di dalam amalan mereka menggunakan hadis ahad. Kalau begitu, mereka amalkan doa ini, meminta dilindungi dari azab kubur, tapi mereka tidak yakin adanya azab kubur. Kenapa? Karena hadisnya ahad menurut mereka. Jadi bertentangan antara pendapat mereka sendiri. Dan ini kita peringatkan sebagai tanda cinta agar berhati-hati dengan kelompok sesat ini. Dan masih banyak penyimpangan Hizbut Tahrir, ya. Atau di Indonesia namanya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia.
bagaimana posisi duduknya masbuk dikala imam duduk di rakaat akhir. Pendapat yang kuat wallahu alam, kalau masbuk ini salatnya baru 2 rakaat atau kurang dari itu, maka dia duduk iftirash. yakni seperti duduknya di antara 2 sujud. Kalau dia baru sholat 2 rakaat atau kurang dari itu. Tapi kalau dia sudah sholat 3 rakaat, seperti Isya, dia terlambat 1 rakaat, berarti dia sudah sholat 3 rakaat, maka dia duduk tawarruk. Sebab ini keumuman dalil bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sholat 2 rakaat jalasa muftarishan. Beliau duduk dengan duduk iftirash. Maka demikian pula bagi masbuk. Kalau dia sholatnya baru 2 rakaat, walaupun imam sudah duduk tawarruk karena dia sudah tahiyat akhir pada sholat maghrib maupun isya atau zuhur dan asar, maka dia tetap duduk iftirash karena dia baru sholat 2 rakaat. Tapi kalau dia sudah 3 rakaat, maka dia duduk tawarruk. Dan ini pendapat Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Tidur batal wudu atau enggak? Pendapat yang benar dalam masalah ini, tidur itu membatalkan wudu apabila tidur yang nyenyak, pulas, sampai hilang kesadaran sama sekali. Iya. Maka ini membatalkan wudu, seperti dalam hadis Safwan bin Asal yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirina alla nanza'a khifafana 3 ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa naumin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami musafir untuk tidak melepaskan sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam. yakni boleh berwudu dengan mengusap di atas sepatu. Tidak perlu dibuka. Illa min janabatin. Kecuali kalau terkena janabah, harus mandi, maka harus dibuka. Tetapi dari buang air besar, buang air kecil dan tidur, maka ketika berwudu tidak harus membukanya. Maka di sini menunjukkan tidur adalah pembatal wudu. Namun terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan asalnya di dalam Sahih Muslim. Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya hatta takhfika ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawadda'un. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunggu salat Isya itu kepalanya sampai tertanduk-tanduk. Artinya sudah tidur, tetapi tidak tidur dengan nyenyaknya. Tsumma yusallun wa la yatawadda'un. Kemudian mereka salat tanpa berwudu. Menunjukkan bahwasannya tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang nyenyak. Sama saja apakah dia tidur sambil berbaring atau sambil duduk. Kalau sampai dia tidur nyenyak, hilang kesadarannya, maka batal wudunya. Setelah salam, baru ingat kurang 1 rakaat. Harus bagaimana? Harus ditambah. Harus ditambah 1 rakaat tersebut. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Baik. Kalau sudah lewat dalam waktu yang cukup lama, maka harus diulang dari awal. Karena solatnya tidak sah. Solatnya kurang, solatnya tidak sah. Tapi kalau lewat belum beberapa lama, maka tinggal ditambah 1 rakaat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebab anak yang ketika tidur gemertak giginya dan bagaimana mengatasinya? Kemudian mohon dijelaskan tentang jual beli pada hari Jumat.
Sebagian ulama menyebutkan di antara tanda-tanda gangguan jin kepada manusia adalah gemeretak giginya ketika tidur. Iya. Tapi ini cuma perkiraan. Ini cuma perkiraan. Kalau tidak membahayakan dia, maka tidak apa-apa. Solusinya adalah dengan diruqyah. Iya. Artinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepadanya untuk menghilangkan kalau memang itu gangguan syaitan. Dan kalau tidak membahayakannya dalam dunia medis pun tidak apa-apa, maka tidak usah dipedulikan. Yang penting doakan saja. Adapun jual beli pada hari Jumat itu dilarang bagi orang yang wajib untuk sholat Jumat. Bagi orang yang wajib salat Jumat. Seperti laki-laki dan dia bukan musafir. Baik. Bismillah Ustaz. Hafizahullah. Pernah ada Pak Kiai yang mengatakan bahwa orang yang sudah mati itu dekat dengan Allah. Belum tentu. Ya. Kalau Fir'aun bagaimana dia dekat dengan Allah? Dalam keadaan dia di dunia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu katanya, maka orang yang dekat dengan Allah itu doanya dikabulkan. Itu juga belum tentu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kalau Allah menghendaki. Maka Pak Kiai tersebut mengajari saya tata cara ziarah kubur. Salam, melemparkan kerikil 3 kali, dan berdialog seakan-akan orang yang kita ziarahi itu hadir di hadapan kita. Ini bid'ah. Ini adalah bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian memohon agar orang yang mati tersebut menyampaikan doa kita kepada Allah. Kalau ini syirik. Kalau ini adalah syirik dan itu bukan kiai, itu adalah dukun. Yang menyampaikan ajaran seperti ini bukan kiai tapi dukun. Walaupun dinamakan manusia, dinamakan oleh masyarakat di sekitarnya dia kiai atau ustaz. Tapi kalau mengajarkan syirik dan bid'ah, hakikatnya dia dukun. Iya. Berdoa kepada orang mati sama saja beribadah kepadanya. Sebab doa itu adalah ibadah. Dan Allah berpesan kepada kita, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yakni dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Jadi Allah katakan, berdoalah kepadaku, bukan berdoa kepada orang mati. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti kalau berdoa kepada orang mati sama saja dengan beribadah kepadanya. Memohon kepada orang mati sama saja dengan beribadah kepadanya. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Riono Cipari, Hafsah Restu. Berapa orang ini? Tanya Ustaz, berapa ukuran bak mandi agar sah untuk mandi besar? Tidak ada ukuran yang diwajibkan atau disunahkan di dalam syariat. Syarat sah mandi 2 saja. Niat mandi besar, mandi janabah, dan kedua meratakan air ke seluruh badan disertai dengan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ini saja. Jadi terserah mau bak mandinya seperti kolam besar atau kecil, tidak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, ana punya teman, dia bercerita menurut mantan misionaris Indonesia atau pendeta, katanya setiap produk makanan dan minuman yang dalam komposisinya terdapat tulisan lecitin, galatin, soya, itu adalah simbol yang mengandung babi yang kita tidak mengetahuinya. Walaupun ada label halal dari MUI,
Padahal ana lihat hampir semua produk makanan ada komposisi lecitin galatin. Benarkah seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk memastikan kebenarannya, maka tentunya harus ada penelitian. Ya. Kan ada laboratorium di POM atau di mana saja yang bisa meneliti hal tersebut. Jadi kalau mau bukti, silakan bawa makanan yang tertulis tersebut, kemudian diteliti, sehingga dapat dibuktikan dia mengandung babi atau tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di kampung Anda lingkungannya masih sangat awam. Tapi alhamdulillah Anda dan keluarga sedang belajar. Bagaimana konsep walimah yang syar'i? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh kedua mempelai jika setelah akad nikah? Konsep walimah yang syar'i intinya tidak menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kemaksiatan. Seperti tidak didahului dengan pacaran. Kemudian dalam walimahnya tidak ada campur baur antara tamu laki-laki dan wanita. Tidak menampakkan aurat, tidak ada alat-alat musik. Ya. Tidak ada penyelisihan syar'i, itu intinya. Iya. Adapun apa yang sebaiknya dilakukan oleh kedua mempelai jika setelah akad nikah, ya, artinya sudah halal kedua mempelai dan disunahkan untuk sholat terlebih dahulu, sholat 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian terserah mau lakukan apa, karena sudah halal. Apa boleh pengantin menyelami tamu-tamu di depan seperti pada umumnya ketika kondisinya tempat akhwat dan ikhwan terpisah? Mohon penjelasannya Ustaz. Boleh, kalau memang terpisah. Tamu laki-laki menyelami tamu laki-laki, pengantin laki-laki menyelami tamu laki-laki, dan pengantin wanita menyelami tamu wanita. Dan dipisahkan ruangannya. Jangan pengantin wanita dipajang seperti barang dagangan di depan para tamu, dinikmati oleh semua tamu yang memandang. Demikian pula sebaliknya, pengantin laki-laki dilihat oleh wanita-wanita yang bukan istrinya di situ. Tapi harus dipisah antara ruangan pengantin laki-laki bersama tamu laki-laki dan pengantin wanita bersama tamu wanita. Tidak boleh disatukan. Katanya puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah tidak disiksa di kubur, betul atau tidak? Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan tidak ada dalil secara khusus yang menunjukkan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah kecuali pada tanggal 9 tersebut, yaitu hari Arafah. Adapun sebelumnya tidak ada dalilnya yang khusus. Tetapi kalau kita mau puasa, boleh saja. Sebab ada dalil yang umum menunjukkan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut hendaklah kita memperbanyak amal saleh. Dan yang paling afdal adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah bagi selain jamaah haji. Adapun jamaah haji tidak disunahkan dia berpuasa, sebab pada hari itu disunahkan dia untuk memperbanyak doa dan zikir kepada Allah agar dia kuat. Adapun dalilnya dalam riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh sangat dicintai Allah melebihi hari tersebut. Tidak ada yang melebihi, yakni ayyamul ashar. Ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini kita sudah masuk atau belum? Wajib. Jadi hendaklah kita perhatikan tanggal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling afdal untuk beramal saleh. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Sampai sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah amalan di hari-hari tersebut lebih utama dari jihad fi sabilillah?"
Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika syai'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, amalan-amalan tersebut lebih afdal dari jihad fi sabilillah, kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya untuk berjihad di jalan Allah dan tidak kembali lagi. Artinya dia gugur, syahid di jalan Allah, baru dia bisa lebih tinggi derajatnya dari amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Saya mau tanya, seandainya waktu kita sholat kita lupa baca surat-suratan atau tidak dibaca, itu gimana? Sholat kita sah atau harus melakukan sujud sahwi? Sholatnya sah sebab membaca surat setelah Al-Fatihah bukan termasuk kewajiban. Dan sujud sahwi juga bukan termasuk kewajiban, sebab yang ditinggalkan bukan kewajiban. Kalau yang ditinggalkan kewajiban, maka wajib untuk sujud sahwi. Adapun surat Al-Fatihah, maka itu rukun. Kalau ditinggalkan sengaja dan tidak sengaja, solatnya tidak sah, harus diulang lagi. Tapi kalau surat setelah surat Al-Fatihah, maka solatnya tetap sah. Dan kalau mau sujud sahwi, lebih bagus lagi. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah darah keputihan termasuk najis atau tidak? Mohon penjelasannya. Ummu Salihah, Langkap Sari. Saya belum tahu dalil yang menunjukkan darah keputihan itu termasuk najis. Yang najis adalah darah haid dan nifas. Adapun darah istihadah, keputihan dan sebagainya, kita belum tahu kalau ada dalil yang mengatakan itu najis. Dan hukum asal dia adalah suci. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Zaki di Cintaratu. Ustaz, bergaul yang baik dengan tata cara Islam, syariat Islam, bagaimana caranya? Karena saya anak muda dan saya berada di lingkungan pergaulan yang tidak baik menurut saya. Bagaimana Ustaz? Makasih. Tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan tinggal di lingkungan yang seperti ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung sahabat dekatnya, maka lihat-lihat siapa yang kalian jadikan sahabat dekatnya. Wajib atau sunnah sujud ketika sholat pada saat melewati ayat sajadah, termasuk sunnah. Mohon dijelaskan hadis zakat fitri dan berapa ukuran yang tepat ke dalam kilogram. Di antaranya hadis Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebanyak 1 sa' dari korma atau 1 sa' dari gandum atas setiap hamba atau setiap budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, yang kecil maupun yang besar dari kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkannya paling lambat sebelum manusia keluar untuk sholat. Kalau sudah sholat, maka sudah tidak dianggap zakat fitrah lagi. Berapa kilogram ukurannya? Yang paling tepat adalah 3 kilogram. Yang paling tepat dan paling hati-hati. Sebab kalau 3 kilogram sudah mencakup jumlah yang di bawahnya. Kalau kita keluarkan 2,5 kilogram misalkan, jangan-jangan 3 kilogram. Jadi ini yang lebih hati-hati dan ini difatwakan oleh Syekh Ibn Baz. Demikian pula fatwa Lajnah Daimah, komite resmi untuk fatwa yang ada di Saudi Arabia, adalah 3 kilogram. Apa yang harus dilakukan ketika ada wanita menyodorkan tangannya untuk salaman? Kalau bukan mahram, maka tidak boleh bersalaman dengannya. Dinasihati. Boleh enggak salaman kepada wanita tua bukan mahram yang enggak haid lagi? Ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah dan beliau mengatakan tidak boleh karena keumuman dalil. Dalil tidak memperkecualikan wanita itu tua atau muda. Bagaimana
hukumnya ucapan salam dengan taqabbalallahu minna wa minkum, senyum dan salaman dengan sedekap tangan dari kejauhan kepada wanita bukan mahram. Taqabbalallahu minna wa minkum adalah ucapan para sahabat ketika hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha, bukan pada setiap harinya. Adapun senyum dan salaman kepada wanita bukan mahram, maka ini akan menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah maka tidak dibolehkan. Bagaimana hukum tukar tambah barang? Sama saja dengan jual beli yang lainnya. Hakikatnya jual beli itu juga tukar tambah. yakni menukar uang dengan barang. Hal ini tidak dibolehkan pada benda barang-barang tertentu saja. Ya. Misalkan emas dengan emas. Kalau tukar tidak boleh ada tambahannya. Emas batangan misalkan ditukar dengan emas perhiasan. Ini harus sama. Tidak boleh salah satu lebih atau ditambahkan dengan uang misalkan. Ini tidak boleh. Emas dengan emas, perak dengan perak, korma dengan korma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, dan kiaskan pada seluruh makanan yang bisa ditimbang dan ditakar dan disimpan lama. Makanan-makanan ini juga tidak boleh ada tambahannya. Adapun selain itu maka dibolehkan. Jadi barang-barang khusus tidak boleh ya, dilakukan tukar tambah, tapi harus sama. Harus sama nilainya. Harus sama nilainya. Ya. Barang-barang khusus itu terbagi dua itu tadi. Emas dan perak, ini bagian pertama. Dan yang semisalnya seperti uang yang merupakan alat tukar. Kemudian bagian yang kedua, makanan-makanan yang bisa ditakar, ditimbang dan disimpan lama. Seperti korma, gandum, garam, jagung, beras. Barang-barang ini kalau mau ditukar dengan sama jenisnya, maka jumlahnya harus sama. Tidak boleh ada satu barang yang lebih dari yang lain. Misalkan beras Tasik mau ditukar dengan beras Banjarsari, harus sama. Kalau dari sana 10 kilo, dari sini juga harus 10 kilo. Tidak boleh ditambahkan dengan uang misalkan atau lebih. Sebab kalau dilebihkan maka itu adalah riba. Baik. Adapun selain barang-barang tersebut maka boleh. Misalkan tukar tambah, ya, mobil baru dan mobil lama, tidak masalah. Tukar tambah mobil baru dan mobil lama. Kenapa? Karena sudah keluar dari barang-barang yang dikhususkan tadi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Berdosakah suami yang ditinggal istri kerja di luar negeri? Hamba Allah di Cipari. Kalau dia membiarkan istrinya, maka dia berdosa. Dan dia tidak berusaha menemani istrinya, maka dia berdosa. Tanpa ada suatu halangan, maka dia berdosa. Ya. Tapi kalau dia sudah berusaha melarang istrinya, ya, dan memang dia tidak mampu melarangnya, dia bersikeras untuk pergi tanpa dia mampu melarangnya, maka dosa ditanggung istrinya. Ya. Tapi kalau dia tidak ada usaha untuk melarangnya, padahal dia mampu, maka dia juga berdosa, sebab itu kewajiban dia sebagai suami. Atau dia tidak pergi menemaninya, padahal dia mampu, maka dia berdosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sah solatnya tanpa usolli? Sah solatnya, bahkan usolli itu termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab syarat ibadah harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami contohkan, amalan itu tertolak. Sekarang kita tanya, apa usolli itu? Ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita katakan tidak sah, lalu bagaimana dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya? Dan tidak ada satu imam mazhab pun, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah yang mengajarkan usolli. Silakan lihat kitab-kitab yang pernah ditulis Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Lalu bagaimana dengan salat mereka? Maka ucapan usolli di dalam berniat ini termasuk bid'ah. Niat itu tempatnya di hati, bukan di dalam lisan.
Demikian pula ucapan nawaitu ketika berwudu atau mandi, ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.